warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Brilian Rizky Pratama dengan NIM 858526455. saya Juwita Sofia Rani dengan NIM 858526448. Saya dengan Yuris Mawati dengan NIM 858528197. Saya dengan Melilinda Setia Utami dengan NIM 858526462. Saya dengan Fasya Nur Amala dengan NIM 858528205. Dan saya Afif Majidun Wahid dengan NIM 858526416. Di sini kami akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri pada makhluk hidup. Adapun 10 makhluk hidup yang akan kita amati yaitu 5 hewan, 5 tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. 5 hewan yang pertama ada sapi, belalang, ayam, domba, dan juga burung. Dan 5 tumbuhan ada pisang, daun nangka, bunga, terong, dan cabai. Ini adalah sapi. Ia bergerak, bernafas, makan, tumbuh besar, dan berkembang biak, sama dengan keempat hewan lain yang sudah kita amati. Semua menunjukkan ciri-ciri pada makhluk hidup. Selanjutnya ada tanaman terong dan keempat tumbuhan lain. Seperti tanaman terong ini, ia tumbuh, bernafas, dan bereaksi kepada cahaya. Dari ke-10 makhluk hidup tersebut, semua memiliki ciri-ciri umum yang dimiliki yaitu bergerak, bernafas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Kesimpulan dari praktikum ini bahwa hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri dasar kehidupan. Dan di pengamatan kedua, kita akan melakukan pengamatan ciri-ciri pada makhluk hidup, gerak pada tumbuhan, gerak seismonasti, nektinasi, dan geotropisme negatif. Apa saja yang diperlukan? Alat dan bahan yang diperlukan untuk gerak seismonasti ada tumbuhan putri malu, alat tulis, dan HP untuk stopwatch. Apa itu gerak seismonasti? Gerak seismonasti pada putri malu adalah gerakan menutup dan menguncupnya daun tanaman saat menerima rangsangan, sentuhan, atau getaran. Berikut adalah contoh gerak seismonasti sentuhan pelan. Langkah pertama, sentuh daun putri malu dengan menggunakan mistar. Kemudian, amati perubahannya dan terlihat daun putri malu menutupkan daunnya. Dan berikut adalah contoh gerak seismonasti sentuhan sedang. Langkahnya sama dengan langkah yang pertama. Sentuh sedang daun putri malu menggunakan mistar. Selanjutnya, contoh gerak seismonasti sentuhan kasar. Langkah-langkahnya sama saja dengan langkah sebelumnya. Pertama-tama, sentuh kasar daun putri malu menggunakan tangan. Selanjutnya, apa itu gerak nektinasi? Gerak nektinasi adalah jenis gerak tidur pada tumbuhan yang dipicu oleh rangsangan suasana gelap yang menyebabkan daun atau bunga menutup. Langsung saja kita tutup putri malunya menggunakan kardus berwarna hitam. Dan kita tunggu kira-kira sekitar 30 menit. Setelah itu, kita amati tanaman putri malu yang ada di ruangan terbuka. Dan apa yang akan terjadi? Dan ternyata setelah ditutup 30 menit, tumbuhan putri malu melakukan gerakan nektinasi. Gerakan yang terjadi sebagai respon terhadap rangsangan, gelap atau perubahan siang dan malam. Selanjutnya adalah gerak geotropisme. Gerak geotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gravitasi bumi.
respirasi pada makhluk hidup. Adapun tujuannya adalah membuktikan bahwa respirasi memerlukan udara atau oksigen. Respirasi artinya proses pertukaran gas, terutama oksigen dan karbon dioksida. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada kapas, vaselin, plastisin, sedotan, air berwarna, kapur sirih, 3 botol, dan juga ada kecambah, serta yang terakhir ada serangga atau jangkrik. Botol yang pertama kita masukkan kapur sirih, kapas, dan juga kacang kecambah. Kemudian kita tutupin dengan plastisin, lalu kita beri sedotan. Sedotan berfungsi menghubungkan udara yang di luar dengan udara yang di dalam. Dan yang terakhir kita beri vaselin. Pada botol yang kedua juga masukkan kapur sirih, kapas, dan tak lupa masukkan hewan jangkrik. Kemudian tutup menggunakan plastisin, lalu kita beri sedotan. Sedotan berfungsi menghubungkan udara yang di luar dengan udara yang di dalam. Dan yang terakhir kita berikan vaselin. Pada bagian botol yang ketiga, kita lakukan hal yang sama, namun tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kemudian kita tutup dengan plastisin dan kita beri juga sedotan untuk menghubungkan udara yang di luar dengan udara yang di dalam. Jangan lupa kita beri vaselin di celah-celah sedotan. Fungsi vaselin di sini adalah untuk menutupi celah-celah antara sedotan dengan plastisin, sehingga tidak ada udara yang masuk ke dalam botol. Sekarang waktunya kita untuk mengamati. Semua pada ujung sedotan kita beri tetesan air berwarna. Kemudian semua botol kita baringkan. Sekarang kita perhatikan cairan merah yang ada pada sedotan. Cairan merah yang ada pada sedotan botol A dan B tertarik ke dalam botol karena ada makhluk hidup di dalam botol. Untuk botol C, cairan merah tetap berada di ujung sedotan karena tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Jadi, kesimpulannya adalah setiap makhluk hidup melakukan respirasi atau pernafasan, baik itu tumbuhan maupun hewan.